Salam Bapak Ibu, selamat bertemu dalam Renungan Tengah Minggu. Tema yang saya sampaikan ialah Tuhan bukan hantu, tenanglah. Ketika seseorang merasa takut, maka denyut jantung akan menjadi lebih cepat, wajah menjadi pucat, tubuh merasakan keringat dingin, perasaan terasa cemas, khawatir, waspada, dan tidak tenang. Secara fisik bisa terganggu pencernaan atau lambung bermasalah. Penglihatan jadi tidak jelas, seperti murid-murid Yesus ketika ketakutan menghadapi angin sakau. Kehidupan rohani yang terbangun dari hidup yang melekat pada Tuhan Yesus menjadi sangat penting, karena begitu banyak gelombang yang menimpa kehidupan kita ini. Tanpa hidup bersekutu dengan Tuhan, maka perahu kehidupan kita juga akan goncang. Ingatlah, Tuhan telah berjanji untuk melindungi jemaatnya sampai akhir zaman. Itu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya yang dikasihinya. Sehingga pada saat yang sulit, Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib. Dalam badai, Yesus datang menyapa, tenanglah, aku ini, jangan takut. Cara Tuhan menyelamatkan seseorang dalam kesulitan atau krisis pun sering dengan cara yang tak disangka-sangka. Yesus datang kepada muridnya yang sedang panik karena terjangan badai dengan cara yang tidak umum. Yesus datang pada jam 3 dan dengan cara berjalan di atas air. Bayangkan bahwa para murid berjuang semalaman suntuk di kapal dari terjangan badai. Mungkin mereka menyadari bahwa guru mereka tidak bersama mereka, sehingga mereka tidak dapat meminta tolong kepadanya. Pada saat gawat seperti ini dan pada waktu yang sungguh sulit. Dan tak terduga mereka melihat sosok yang berjalan di atas air, sehingga mereka mengira itu adalah hantu. Tapi Yesus menyapa mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenang atau tarseo sering dipakai Yesus ketika dia menguatkan orang sakit yang datang kepadanya. Dia mengatakan kepada orang lumpuh dan kepada perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan, agar mereka tenang, percaya, sehingga mereka sembuh. Dari sini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi tanpa harapan, kita dapat terus berharap kepada Tuhan Yesus. Yang diperlukan adalah percaya Yesus akan membantu kita, dan tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi permasalahan sendirian. Ini berarti dalam menghadapi masalah kehidupan harus dihadapi dalam menjalankan kehidupan, seseorang harus terus bersandar pada Yesus, sehingga Yesus dapat terus memberi kekuatan. Ingat perkataan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut.
mendengar perkataan Yesus serta mengenali sosok dan suara Yesus. Para murid mendapatkan ketenangan. Petrus yang beriman pada Yesus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Sungguh, pernyataan yang terdengar berani dan mungkin cenderung terburu-buru kayaknya. Sebab Rasul Petrus percaya bahwa Yesuslah yang berjalan di atas air, serta percaya bahwa Yesus dapat memberi kekuatan yang sama kepada orang lain. Melihat kedalaman hati Petrus, maka Yesus menjawab, "Datanglah." Sama seperti Kristus melihat kedalaman iman dari orang lumpuh dan wanita yang sakit pendarahan. Terhadap orang yang sakit ini, Yesus lebih lanjut mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu telah diampuni." Terhadap Petrus, dia berkata, "Datanglah." Dan dengan mata yang terus tertuju pada Yesus, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Imanlah yang membuat seseorang berani untuk meninggalkan apa yang dia punya, melepaskan yang dia pegang, meninggalkan daerah nyamannya, dan melangkah terus ke sesuatu yang mungkin lebih sulit, lebih tidak nyaman, namun dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus. Maka Petrus yang dengan berani menampakkan kakinya keluar perahu untuk berjalan di atas air. Karena Yesus yang adalah Sang Sabda, Sang Firman, telah berkata kepadanya, "Datanglah." Dengan demikian, selama seseorang memusatkan perhatian pada Kristus, maka dia akan mendapat mengarungi, melewati badai kehidupan. Ketika Petrus tidak lagi berfokus pada Yesus, tapi pada apa yang terjadi di sekitarnya, pada tiupan angin, maka hatinya dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan. Ketakutan Petrus bersumber pada kejahatan, ancaman yang terjadi di sekelilingnya. Dan pada saat seseorang berfokus pada ancaman, menjadi takut, serta melupakan apa yang baik yang berada di depannya, maka iman harapan seolah-olah kaya-kayanya menjadi kabur. Petrus melupakan apa yang menjadi dasar dari langkah kehidupannya, tidak lagi melihat bahwa sesuatu yang baik dapat dicapai karena ancaman sekitarnya. Rasul Petrus melupakan bahwa dasar dia berjalan di atas air adalah kekuatan dari perintah Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa dasar dia atau Petrus berjalan di atas air adalah kekuatan dari perintah Yesus. Dan tujuan dari berjalan atas air adalah untuk mendekat dan bersatu dengan Kristus. Kehilangan iman dan tujuan harapan membuat Rasul Petrus ketakutan dan kemudian mulai tenggelam. Lawan dari ketakutan adalah keberanian, yaitu sikap berani untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan bukanlah bersumber pada diri kita, namun pada
Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan, keberanian untuk menghadapi tantangan bukan bersumber pada diri kita sendiri, namun hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebabnya ketika kita takut, maka kita perlu membangkitkan kembali sumber kekuatan kita, yaitu Kristus sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan menghampiri kita, memegang kita, dan menarik kita dari keterpurukan, kesulitan, kesusahan. Ketika Kristus mengulurkan tangannya, Dia menghapus semua kebimbangan, ketakutan Petrus. Dan kemudian Kristus membawa Petrus naik ke perahu. Maka dikatakan bahwa angin pun reda. Hanya ketenangan di dalam Tuhan Yesus yang dapat meredakan ketakutan kita. Sekali lagi saya katakan, hanya ketenangan di dalam Tuhan Yesus yang dapat meredakan ketakutan dalam kita. Apapun kesulitan, apapun masalah, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ingat, Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya menghadapinya sendiri. Fokus pandanganmu pada Tuhan Yesus. Fokus pandanganmu pada Tuhan Yesus. Dia akan menolong. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah berjanji akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Apapun persoalan yang kami hadapi, baik sakit penyakit, baik persoalan keuangan, baik persoalan pekerjaan, baik persoalan hutang menghutang, baik persoalan dalam keluarga, kami yakin dan percaya ketika kami datang pada Tuhan Yesus, ketika kami fokus pada Tuhan Yesus Kristus, kami akan terhindar dari semua masalah. Kami akan berani, kami akan kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan ini dengan damai, dengan tenang yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.